Ya, kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta hingga korban meninggal dunia masih saja terjadi. Apakah memang diperlukan reformasi total tata kelola sekolah kedinasan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih. Pak Najih, terima kasih atas waktunya. Pak Najih, mungkin langsung saja, apa masalah yang Ombudsman soroti di sini dari STIP lewat kejadian kekerasan yang terus berulang? Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi kami sebenarnya sejak peristiwa tahun 2014 itu sudah memberikan satu tindakan korektif gitu ya, agar penyelenggaraan pendidikan kedinasan terutama di STIP pelayaran ini yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, ya, mengingat mereka itu disiapkan menjadi penyelenggara layanan publik. Karena mereka ini bukan penegak hukum, mereka ini bukan aparat yang disiapkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang seperti penegak hukum, ya. Maka dia harusnya dilatih untuk menjadi pelayan publik dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang menitikberatkan kepada prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa setiap penyelenggara pemerintahan itu harus melaksanakan dan memahami dengan baik bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama misalnya dari aspek profesional, partisipatif, transparansi, akuntabilitas. Nah, karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan seharusnya lebih ditekankan kepada aspek-aspek yang bersifat profesionalisme, aspek-aspek pelayanan public services, bahwa mereka ini akan menjadi pelayan masyarakat. Baik, jadi Mental Ombudsman itulah yang sudah harusnya mengingatkan ini sejak lama ya ditekankan sebenarnya kepada, ya, Pak Najih ya? iya. Oke. Ya. Kalau memang sudah diingatkan oleh Ombudsman sejak lama, berarti ini kan baru ada reformasinya sekarang ya. Apakah memang selama ini sorotan Ombudsman berarti tidak benar-benar ada goodwill begitu ya untuk mengubah kultur junior senior yang selama ini memang terjadi di STIP hingga memakan korban? Iya, saya melihat kejadian yang berulang ini menggambarkan bahwa apa yang sudah pernah dikoreksi itu bisa jadi mungkin dilaksanakan sesaat, beberapa saat, setelah itu kembali kepada pola yang lama. Nah, ini yang kita harapkan dengan kejadian yang sudah lebih dari sekali ini dan menimbulkan korban jiwa itu, saya mendukung ya jika ada tindakan perubahan-perubahan kebijakan dan bahkan merubah mindset pola pendidikan dengan merubah seragam, merubah klasterisasi kelas yang kemudian seolah-olah antara ada stratifikasi antara angkatan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah misalnya. Nah, ini saya kira pendekatan itu harusnya sudah dimulai sejak peristiwa 2014 yang lalu gitu. Oke. Jadi harus seperti apa pengawasannya mungkin Pak? Kalau memang peraturannya sudah pernah ada yang tadi sesaat dilakukan tapi ternyata kemudian di tengah jalan kembali lagi begitu ya ke kultur yang lama. Nah, pengawasan yang harus dilakukan oleh sekolah kedinasan ini seperti apa? Karena kan seharusnya payung hukumnya lebih jelas. Ada kementerian terkait di situ dalam hal ini adalah Kementerian payung Perhubungan. Hukumnya itu kan sudah ada Mbak ya, baik itu peraturan Menteri Pendidikan dan Kemendikbud maupun peraturan internal di STIP maupun dari Kementerian Perhubungan. Tetapi mestinya harus ada tim pamong yang dari dosen dan bukan dari siswa. Siswa itu kan paling mungkin kan kalau di perguruan tinggi itu kan ya menjadi senat mahasiswanya atau badan perwakilan mahasiswa yang itu fungsi-fungsinya adalah fungsi aspiratif, bukan fungsi perpeloncoan misalnya atau penegakan disiplin, karena fungsi penegakan disiplin itu harusnya ada di pamong, yaitu para dosen
yang diberi tugas di bidang pembinaan pada mahasiswa atau peserta, kalau di sana disebut dengan apa itu praja gitu ya. Baik, jadi itu yang Kelemahan yang harus kita ditambah lihat ya. kemarin itu mengapa terjadi tindakan main hakim sendiri oleh seniornya itu karena menurut saya senior ada potensi diberi otoritas tertentu untuk melakukan pendisiplinan gitu. Nah ini akan yang tidak benar gitu. Mestinya yang melakukan pendisiplinan ya harusnya dosen gitu. atau apa istilah itu Widyawiswara gitu, tingkatannya gitu. Oke, jadi pengawasannya tuh harusnya langsung kepada dosennya di sana ya. Kalau begitu Pak Naji, Iya, saat ini kan struktural. Misalnya di situ ya, ada wakil direktur bidang kemahasiswaan atau bagian apa itu di situ kan ya, namanya sesuai hierarki peserta itu begitu ya kan. Pak ya. Iya, Baik. kan di dalam kepemimpinan kelembagaannya itu kan ada selain direktur atau ketua STIP-nya kan ada wakil-wakil direktur. Nah, itu yang punya kewenangan di bidang pendisiplinan, di bidang akademik, di bidang-bidang yang berkaitan dengan kegiatan kesiswaan di sana. Baik. Ya mengapa selama ini Kemenhub tidak langsung tegas menerapkan itu sejak lama, misalnya sejak tahun 2014 saat Ombudsman sudah mengingatkan di peristiwa yang pertama? Apa yang masih menjadi kendala? Pada saat ada apa namanya kita melakukan komunikasi pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi tahun 2014 itu memang sudah ada komitmen untuk melakukan perbaikan gitu. Nah memang Ombudsman juga tidak bisa terlibat secara langsung untuk melakukan pengawasan ya, karena kita biasanya itu berdasar kepada adanya laporan gitu. Kalau apa namanya laporan-laporan yang bersifat investigasi yang bersifat inisiatif itu memang kita prioritaskan pada hal-hal yang lain gitu ya, sehingga ini tidak terpantau oleh Ombudsman juga. Baik, Pak Naji, terakhir reformasi yang dicoba dikembangkan saat ini adalah menghilangkan sistem kepangkatan lewat seragam, moratorium penerimaan siswa juga dilakukan, dan juga ada pemisahan asrama begitu ya yang dilakukan. Kemudian perubahan kurikulum berbasis humanis dan teknologi ini juga diberlakukan hingga pencabutan direktur STIP. Nah, adakah yang masih kurang di sini Pak Naji? Reformasi total seperti apa yang dibutuhkan untuk STIP? Ya, menurut saya doktrin, karena mereka ini kan sudah CPNS Mbak ya, ketika diterima menjadi praja di dalam sekolah tinggi ini kan karena dia sekolah kedinasan, dia ini kan sudah terikat dengan aturan-aturan pegawai negeri. Nah karena itu ya seharusnya diterapkan itu, misalnya prinsip-prinsip berakhlak yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan Kemenpan RB sekarang misalnya. Itu yang harusnya didoktrinkan kepada mereka. Kemudian pemahaman yang lebih baik tentang prinsip integritas terhadap tugas-tugas sebagai seorang aparat negara yang terikat oleh prinsip-prinsip good governance tadi, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut saya itu yang harus menjadi titik tekan gitu ya, sehingga mereka ketika nanti selesai melaksanakan tugas, mengikuti pendidikan, mereka siap terjun di masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance itu. Baik, kita akan kawal terus kalau begitu ya. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji, terima kasih atas informasinya di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.